Sore pelita hati. Gimana, kamu udah waras belum? Ih, belum ya. Kan kamu sharing-sharing ayat dan renungan loh. Masa kamu nggak mengimani ayatmu itu, say? Pakai tas apa ya? Aku mau pergi, aku pakai tas yang itu aja deh, ganti deh. Ini keberatan lah. Seharusnya ketika kamu posting ayat tuh kamu mengilhami ayatmu itu gitu loh, sayang. Anda cowok apa cewek sih sebetulnya pelita hati? Cowok apa cewek nih? Cowok. Nggak jadi dipanggil sayang kalau gitu ya. Pi, tutup dong pintunya, Pi. Kok suara missnya semangat sekali ngajarin anak kita. Nanti anak kita jadi kepinteran aja karena diajarin terus semangat gitu. Sore, Ci Olive. Gimana, Ci Olive? Kok hari ini sedih banget sih perasaannya? Lebih sedih dibanding hari-hari biasanya. Ada apa? Why? Why Anda bersedih? Kenapa Anda bersedih dibanding hari-hari biasanya? Mikirin anak-anak dan urusan rumah. Ngapain anak-anak dipikirin? Emang anaknya kenapa? Ngapain anaknya? Mikirin masa depannya gitu ya. Gimana anak-anakku gitu ya. Penyakitnya orang tua nih. Bukan penyakit sih ya, kekhawatirannya orang tua. Kok sayang anak dibilang penyakit tuh piye toh? Selamat sore Diki Siska, selamat sore juga. Aku hanya iseng-iseng aja sih live ini ya, karena aku sebenarnya mau pergi, tapi aku juga mau live. Hari ini Sinchan tuh nggak aku ajak nih, biar Sinchan istirahat di rumah. Pakai yang ini aja satu. Ribet banget ya jadi perempuan, mau pergi aja ganti-ganti tas, ada temanya. Nggak apa-apa lah ya. Namanya juga perempuan. Perempuan tuh emang ditakdirkan rempong, laki-laki itu ditakdirkan ringkes gitu harusnya. Jadi kalau laki-laki rempong, nah itu piye maksudnya itu. Sinchannya biar istirahat dulu. Tumben jam segini live, aku tuh iseng-iseng bu. Tuh ada janji sama temenku, nunggu dia dari dokter gigi. Nunggu dia dari dokter gigi tuh loh. Dia belum ngabarin jam berapa dia selesai. Terus aku pikir-pikir pada aku bengong kan. Gara-gara habis baca cowok curhat di tweet. Katanya istrinya gak berguna selama 5 tahun nikah. Jadi ibu rumah tangga juga enggak, kerja juga enggak. Kerjaan tiap hari tidur-tiduran main handphone. Terus kan aku jadi tersinggung ya, soalnya aku lagi tidur-tiduran main handphone. Jadi aku aktif. Ya kebacot juga sih jadi istri kayak gitu, bener-bener gak ngapa-ngapain gitu loh. Setidaknya ada lah yang dikerjain dikit biar berfaedah kan. Bantu doa aja besok tanah kadang ada yang berusaha mau bantu jualin, amin. Loh, bukannya katanya udah laku tuh tanah, yang mana yang laku? Siska, pesan Tuhan buat saya, sungguh-sungguh aja di jalan Tuhan. Karena Anda nih otaknya sering bercabang ya. Banyak maunya, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Gak apa-apa sih, saya juga banyak maunya. Tapi pikirannya gak boleh bercabang. Tanah di gunung yang laku, puji Tuhan, mudah-mudahan satu persatu laku ya. Tapi kenapa dijualin semua, Ci?
Apakah yang lainnya tidak berpotensi gitu kalau disimpan tanahnya? Atau gimana? Kalau orang-orang dulu tuh emang investasinya sukanya tanah ya. Padahal tanah itu banyak masalahnya biasanya. Sebagai notaris saya aja males jadi PPAT. Saya lihat yang paling banyak masalah tuh pertanahan soalnya. Pertanahan tuh banyak kali masalahnya. Ya semua sih ada masalah. Tapi di pertanahan tuh banyak kali yang rebutan waris, yang ini, yang itu. Tanah kandang hanya bisa untuk kandang, beda kalau invest tanah di perumahan. Iya sih. Nggak ada rencana buka kandang lagi emangnya. Tadi Samsung Flip kan, oh ini. Sampai lupa handphonenya saya taruh di lantai. Saya kok kepikiran si bule Freemason kemarin ya. Mudah-mudahan dia berhasil melewati hari-harinya dia nih. Modal gede dan saya kurang bisa menguasai urusan ternak. Ya sih. Dulu Ci Olive sebelum nikah, maksudnya waktu masa nikah sama suaminya kerja nggak sih? Atau nggak kerja? Waktu nikah. Ramalan cuaca saya ini nggak pernah salah. Tadi pagi Cemeli nanya saya. Tadi pagi gini ceritanya. Saya mau bangun antar anak sekolah kan hujannya deras tuh. Tadi pagi Bali masih jam 7-an tuh hujannya deras. Mbak saya nanya, anaknya sekolah nggak non gitu. Aldennya sekolah nggak non? Ya sekolah saya bilang. Di hati saya tuh ngomong gini. Ntar pas ngantar anak juga hujannya berhenti. Beneran, pas ngantar anak saya nggak hujan sama sekali say. Mataharinya muncul. Terus sampai rumah lagi belum hujan kan. Cemeli WhatsApp saya. Gimana hari ini cuacanya hujan atau enggak? Saya udah kayak BMKG tau ditanyain. Terus saya bilang gini, hujannya datang dan pergi. Ntar cerah bentar hujan lagi, cerah bentar hujan lagi gitu. Ini barusan saya dengar suara air, saya nengok lagi hujan. Memang lama-lama nih saya disuruh kerja di BMKG kayaknya ya buat mantauin hujan ya. Nanti malam baru hujannya deras lagi. Di Bali ya. Kalau daerah lain nggak tahu. Orang nih mantaunya cuma yang di Bali nih. Kerja buka butik baju tapi mulai nggak laku karena matahari department store buka. Oh ya dulu mami saya juga buka toko baju terus begitu buka toko celana jeans ya. Terus begitu ada buka-buka department store pasti kalah lah. Tapi sekarang di Bali juga banyak loh butik-butik gitu. Baju-baju tipenya beda-beda sih sama yang dijual di mall. Kalian kalau mau bertanya ya. Houston saya bilang hujan deras dia udah deg-degan nih. Ikut banjir ya. Mama saya tiap hari pikirannya kacau terus gimana solusinya. Apa saya DM aja? Anda DM nggak bakal kejawab di sini, DM-nya banyak sekali. Mamamu nih banyak kepahitannya, amarahnya tinggi dan emang lebih sering negatif thinkingnya sih. Ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, dia harus bisa kontrol dirinya dia dong. Kita paling bisa ngingetin aja. Kalau menurut Cece tanah kandang dijual atau disimpan? Dijual sih itu tanahnya panas, kalau bisa laku-laku dijual aja ya. Lagian Ci mendingan dibeliin bener kayak kata Cici ruko kayak atau apa gitu ya, yang bisa menghasilkan. Tanah kandang disimpan-simpan kalau nggak dihasilkan jadi apa? Jangan kasih ke Denpasar Ki hujannya, malam ini pindahin ke Gilimanuk. Ngatur-ngatur hujannya kamu. Usaha rias pengantinku gimana sekarang sih agak sulit ya kelihatannya ya. Kamunya juga lagi stres banget sih. Sekarang agak kurang rame gitu loh. Coba lah promonya ditingkatin. Saya udah akupuntur tapi masih sakit pinggang saya
Ya akupuntur tuh kan emang nggak bisa sekali ya, tergantung juga. Abis itu kalau kamu gerakannya salah lagi, ya bisa lagi sakit lagi. Lo harus rajin-rajin stretching, Bu. Karena jujur saya malas tanah kandang, kan masih sebelahan sama punya ipar. Ya jual aja. Bisa beli ruko kayak beli ya rumah sih kurang juga untuk sekarang ya. Kalau udah punya rumah satu ya satu aja. Maksudnya untuk bisa ditinggalin gitu. Sebaiknya jadi ruko aja lebih bagus. Kak, sampai kapan aku kerja terus sampai kamu resign, say? Kalau kamu resign, kamu nggak kerja dah. Ini pertanyaannya gimana sih sebetulnya ini? Semua orang tuh semua hidupnya kerja, say. Anda ini gimana ini? Sampai kapan aku kerja? Sampai kita mati kita kerja. Setiap orang tuh pasti ada kerjanya tau. Mertua saya aja sudah umur 78 tahun masih kerja loh. Dia jaga-jaga restoran gitu tuh kan kerja juga ya. Oke, saya masih flu dan pilek lama padahal udah minum obat dan antibiotik. Ada saran biar better, istirahat sama stres ya. Kamu minum obat tapi istirahatnya kurang ya, sama aja. Saya masih udah nih ya. Saya takut ada yang buatin mama, nggak ada. Tapi mamamu ikatan leluhurnya kuat sekali. Dulu sering nanya-nanya juga, bukan sering nanya-nanya sih, berhubungan juga dengan beberapa orang yang kayak bisa kuamya, kayak gitu-gitu. Ya. Tapi aku capek dari belum nikah sampai nikah kerja terus. Aku tak ketok juga kepalamu nih aku ya. Sama kita juga semua kayak gitu. Justru tadi kakak sepupu saya baru nelpon. Dia bilang, bingung ya ngelihat kayak artis Dahlia Pohan itu. Dia sudah tahu dia punya anak, sudah tahu kayak gitu, dia masih nggak kerja katanya. Harusnya kan jadi perempuan tuh kerja, sayangku. Semua perempuan kalau dia bisa kerja setelah nikah sebaiknya dia tetap bekerja. Kita nggak pernah tahu ya kondisi pasangan kita. Kita sih nggak ngarepin ya. Tapi kalau seandainya pasangan kita bangkrut kek ya, kita masih bisa membackup. Bukan berarti juga istri itu Anda harus kerja dominan. Enggak, setidaknya Anda bisa kerja. Makanya tadi saya tanya Cik Olive dulu sebelum nikah kerja nggak? Kerja, berarti kan sudah ada basic tuh terbiasa kerja gitu loh. Ditinggal meninggal sama suaminya, Cik Olive jadi makeup artist. Jadi jangan kamu bilang kamu capek kerja, semua orang tuh capek di hidup ini tuh. Kalau cari makan tuh emang capek, cari nafkah tuh emang capek. Tapi jangan berpikir kalau udah nikah kita kalau bisa nggak kerja gitu. Ya kalau suami kita itu terus sehat dan baik sama kita. Kan katanya suami kalau nggak diambil Tuhan diambil pelakor. Kalau dia diambil pelakor kamu gimana? Ya kamu makanya harus kerja, say. Saya gini-gini juga kerja, say. Biarpun muka saya kayak pengangguran ini. Kalau nggak kerja nggak enak nggak sih? Kayak nggak punya power juga gitu loh kamu loh. Nggak tahu ya, ini pendapat saya ya. Orang lain aja mau cari kerja susah. Kamu kerja, kamu ngeluh. Lagian kalau kamu resign, apakah sanggup rumah tangganya? Kalau satu pintu aja yang pemasukannya. Itu kan harus dipikirin dalam-dalam ya. Kalau saya kerja tuh saya menikmati sih. Saya ngikut aja gitu. Maksudnya saya enjoy aja. Dapat uang masa kamu nggak enjoy sih? Lagian ya, saya kasih tahu ya. Nggak semua suami tuh memahami belanjaan istri tau. Itu udah kenapa istri tuh harus kerja. Laki-laki tuh nggak ngerti kenapa tas tuh harganya harus puluhan juta. Kenapa sepatu tuh harganya harus berjuta-juta. Dia tuh nggak ngerti. Dia tuh nggak ngerti kalau model tas itu harus berganti-ganti. Dia tuh nggak ngerti model-model baju. Laki-laki itu cuma taunya kaos celana. Ya, kalau kamu nggak menghasilkan sama sekali, terus kamu belanjanya kayak orang gila juga, ya suamimu juga pasti gimana sih gitu. Coba tanya para suami tuh. Di mana-mana kan belanjaan istri pasti lebih banyak ya. Tanya suamimu deh. Coba yang para istri. Kamu kalau nggak kerja sama sekali, terus kamu kerjaannya belanja-belanja terus, kira-kira suamimu gimana? Mereka pasti perasaan loh. Apalagi mereka yang capek kerja. Nanti diomongin mertua lagi.
Itu taunya cuman shopping aja. Gitu ngomongnya. Kerja nggak bisa. Waduh gawat ya. Bersyukur kalau Anda masih bisa kerja. Masih punya peluang. Itu harga diri Anda loh. Mau nggak mau dah orang sekarang itu. Penghasilan kita, nilai diri kita tuh di mata manusia tuh kadang-kadang dilihatnya memang dari materi. Jadi jangan sampai Anda perempuan tapi juga terlalu nggak menghasilkan gitu. Ya. Kerjalah yang masih santai-santai boleh. Aku kayak punya talenta yang Tuhan kasih cuman bingung apakah harus tetap kerja atau swasta. Ya kau pikirkan lah baik-baik. Jadi swasta tuh nggak gampang. Bekerja bisnis itu sangat-sangat tidak gampang. Saya ini orang bisnis, saya bukan tipe orang yang pekerja kantoran. Saya nggak suka bangun pagi udah gerasak gerusuk ke kantor gitu, itu bukan jiwa saya. Saya bisa stres berat, saya tuh nggak bisa kayak Eri yang super teratur gitu, saya nggak bisa. Beda-beda orang ya. Memang kalau mau kaya, harus bisnis. Ini pendapat saya, Anda harus jadi pengusaha. Anda tidak bisa kerja kantoran kalau mau kaya. Karena kerja kantoran tuh ada jenjang-jenjangnya. Gajinya tuh segitu-gitu aja. Kita harus ngomong jujur. Tapi enaknya kerja kantoran adalah kamu tuh stabil kehidupannya. Asal kamu pinter ngaturnya ya, sampai di masa pensiun nanti ya seharusnya kamu tuh stabil. Dan kamu dapat pensiunan. Tapi kalau orang bisnis, itu kerjanya naik turun. Ada memang satu kali waktu mungkin bulan ini, beberapa bulan tuh omsetmu tuh bisa gila-gilaan. Penghasilannya gila-gilaan. Di bulan berikutnya drop. Coba tanya lah teman-teman yang udah bisnis. Orang bisnis tuh penghasilannya nggak stabil. Harus lebih ketat lagi ngatur keuangannya. Kalau dibilang bisnis pribadi capek, sangat capek. Karena kalau ada masalah jam berapapun kamu harus standby loh. Ada orang komplain, jam berapapun standby. Makanya suami saya tuh sampai jam 11 malam urus kerjaan juga ya sudah. Memang kelihatannya kayak santai di rumah aja, sampai saudara-saudara bilang, iya Michael kan kerjanya santai, Karena menurut mereka kerja itu ya kamu harus diam di toko, harus gerasa-gerusu. Enggak, suami saya emang dia tuh kerjanya depan laptop, tapi semua kerjaan dia yang handle. Dan dia nggak santai sama sekali. Jadi beda-beda ya. Emang kalau mau kaya sih harus jadi pengusaha, karena ada kemungkinan melejit tuh kalau jadi pengusaha. Tapi sanggup nggak? Ngerintis bisnis itu susah sekali. Dulu awal-awal saya merintis bisnis, boro-boro shopping. Duitnya full masuk ke putaran bisnis. Udah ambil uang dari bisnisnya sampai berkembang dulu. Banyak yang harus dipikirin kalau bisnis ya. Harus lihai lah. Harus berani cepat ambil keputusan. Dan zaman sekarang ini promosi itu nggak mudah dan tidak murah. Kalau brand-brand gede di TikTok ini kan duitnya gede ya untuk promosi. Oke, saya minum vitamin K2 plus D3, glukosamin, dan DVN. Apakah salah satu dari situ yang membuat perut saya banyak angin? Coba aja kamu berhentiin dulu 1 minggu. Misalnya ya sekarang kamu berhentiin yang glukosamin, kamu lihat efeknya. Kamu berhentiin yang DVN, kamu lihat efeknya gitu. Saya nggak dapet jawabannya. Jadi aku bisnis apa sing nawang ri. Sebenarnya saya kerja ikhlas dan dengan senang hati, tapi kenapa ya suamiku itu kayak nggak mendukung. Ada suami-suami yang takut istrinya tuh jadi lebih sukses daripada dia, yang takut istrinya jadi lebih dominan daripada dia, nanti dia nggak dihormati, kayak gitu-gitu ada yang seperti itu. Ya. Sekarang kan tergantung suaminya juga. Ya istri juga kalau kita memang lebih sukses dari suami ya harus bisa merendahkan hati. Nah ini susah. Apalagi kalau egonya tinggi kayak saya. Makanya dari dulu saya nih tipenya tahu diri soalnya. Saya tahu karakter saya kayak gimana. Makanya saya tidak mau cari suami yang lebih di bawah saya gitu. Dia harus lebih dominan dari saya. Dari sisi materi ya kayak gitu-gitu dia harus lebih dominan. Kalau enggak saya nggak bisa hormat. Saya tahu diri saya gimana gitu ya. Apalagi dulu ya kayak ada kesombongannya itu kan tinggi gitu loh. Jadi kalau suami saya tuh dia nggak bisa memprovide saya tuh, saya takutnya ego saya tuh jadinya lebih menggila gitu loh. Ya namanya juga laki-laki, dia juga ada egonya. Kita juga punya ego. Makanya dipilih-pilih lah.
Tapi ada orang yang nggak apa-apa suaminya lebih di bawahnya dia pun masih bisa ngikut suaminya gitu. Beda-beda kan. Jadi pengusaha malah kita risiko up and down, betul. Banyak yang bangkrut juga jadi pengusaha kan. Nggak semua orang pengusaha tuh kaya, Bu. Yang kaya sedikit sekali. Yang bertahan hidup doang ada. Yang bangkrut lebih banyak lagi. Saya jadi solusinya gimana? Saya minta tolong biar pikirannya tenang. Suruh dia pembersihan. Gimana sih, Bu? Pikirannya mamahnya ibu yang punya. Sekarang saya bilang sama ibu, Bu Melin, coba pikiran ibu tenangin. Ibu doa. Ibu doanya setengah-setengah, nggak sungguh-sungguh gitu ya, ala kadarnya. Bisa nggak hilang pikiran ibu? Nggak bisa. Bagaimana saya bisa bantu? Itu pikiran di kepalanya ibu. Itu pikiran di kepala mamahnya ibu. Gimana cara saya bantu, Bu? Mandi pembersihan betul bisa bikin lebih tenang. Tapi kalau orangnya sendiri nggak mau berdoa, saya ini kuasanya apa, Bu? Saya bukannya nggak mau bantu. Tapi masuk ke logika kan ya. Yang bisa menenangkan pikiran kita tuh kita sendiri. Yang tahu pikirannya kita kok. Dengan cara apa? Kita kontrol diri kita doa ke Tuhan. Kedengarannya klise, tapi memang itu caranya. Semua orang punya pikiran, Bu. Saya juga punya pikiran, Bu. Kalau nggak punya pikiran udah bego namanya itu ya, orang gila namanya. Nggak punya pikiran tuh orang gila karena mereka tidak sadar kan. Ibunya harus belajar kontrol pikirannya sendiri. Masalahnya ibu Anda kan sangat kosong gitu ya. Jadi gangguannya banyak. Kalau kita dapat gangguan di pikiran kita tuh gangguan dari kuasa-kuasa gelap juga biasanya. Pembersihannya pakai garam lukat kalau mau. Setelah itu harus berdoa. Ibunya agama apa sih? Ibunya Anda itu agama apa? Kalau dia Kristen ya suruh rajin denger puji-pujian. Otak kita ini harus diisi memang dengan sesuatu yang positif kok. Makanya saya tuh nggak mau nonton berita-berita yang nggak jelas tuh. Biar otak kita nggak negatif aja isinya itu loh. Cuci kakinya. Kontrol pikiran tuh dari diri sendiri. Saya lagi ajak masuk Kristen, anak-anaknya Kristen semua. Agama itu nggak bisa diajak-ajak sih. Ibu bisa menuntun, memperkenalkan supaya dia membuka hati ke Tuhan. Buddha saya tahu. Kalau gimana ya, hidup itu yang diperlukan tuh iman nih buat teman-teman yang lain juga ya. Hidup itu yang diperlukan iman supaya nggak kosong, supaya nggak banyak dapat gangguan kuasa gelap yang akhirnya bikin kita tuh hidupnya nggak tenang. Dan Anda mau ngajak ibu Anda masuk Kristen, ini saya mau ingatkan, masuk suatu agama itu bukan berarti langsung semuanya beres. Ketika orang memilih satu agama, dia harusnya pilih dengan iman, dengan keyakinan untuk menjalankan agama itu. Jadi bukan sekedar dibaptis, lalu Anda merasa ibu Anda sudah menerima Tuhan dan mengenal Tuhan. Konsepnya tidak seperti itu. Kalau kita mau terima Tuhan, kita mau mengenal Tuhan, harus sungguh-sungguh dalam penerimaannya. Harus sungguh-sungguh dalam pengenalannya. Bukan cuma masuk satu agama, seminggu sekali ke gereja. Baca firman Tuhan enggak, menumbuhkan keyakinan tidak, berdoa juga tidak. Sama aja jadinya. Ya, mau pindah 5 agama digilir ataupun bahkan agama-agama lainnya masukin semua tapi tidak pernah menumbuhkan iman, tidak akan ada gunanya. Pasti akan tetap bermasalah gitu ya. Yang paling penting tuh apapun agamanya, di agama itu Anda mendalami hubungan Anda dengan Tuhan. Itu dia. Saya Kristen Katolik, bukan berarti agama lain jelek. Saya mendalami hubungan saya dengan Tuhan melalui jalan Kristen Katolik. Anda yang Muslim, Anda mendalami hubungan Anda dengan Tuhan melalui ajaran Islam, pendalaman Islam. Ya, yang Buddha pun sama, yang Hindu juga sama. Itu hanya perbedaan jalannya aja. Tapi kalau Anda sekedar beragama, Anda tidak memahami, sholat nggak pernah misalnya buat teman-teman yang Muslim, baca Qur'annya boro-boro pernah dibuka ya, paling
hafal Al-Fatihah aja gitu, yang nggak bisa. Yang Katolik juga sama, yang Kristen juga sama. Kalau ke gereja aja cuma Natal, Paskah aja ya gimana ya? Atau seminggu sekali, tapi habis itu nggak karu-karuan. Ada lagi dulu, kalau dulu temen saya ya, malam party. Yang penting besok pagi Minggu gereja. Teler-teler pulang party ke gereja. Waktu pendetanya khotbah tidur di gereja. Cuman feelingnya dia sudah ke gereja. Ya kan nggak apa-apa. Minggu buat dosa, besok kita tobat. Nah itu. Siapa tuh yang kayak gitu tuh konsepnya? Minggu buat dosa, malam Minggu dia buat dosa, dia kelabing, dia minum-minum, setengah teler-teler, dia party lagi. Dia gereja lagi. Tidur lagi di gereja. Yang penting udah datang ke gereja katanya. Tuhan tahu kok. Ngatur Tuhan. Tuhan mah selalu tahu. Lu gila juga Tuhan tahu, say. Cuman jangan gila-gila amat lah ya. Gilanya dikurang-kurangin dikit sih dosisnya, kenapa sih? Cici gimana usaha kok makin sepi? Memang kayak gitu Pak, bukan usaha Bapak aja. Bukan usaha Ibu aja. Kan udah dipesenin dari tahun-tahun lalu ya. Tolong dijaga keuangannya, cashnya jangan dihabisin. Mau buka usaha tolong dipikir-pikir. Mau pinjam uang bank tolong dipikir-pikir. Kira-kira kenapa sih saya dari 2025 mesenin kayak gitu tuh, kira-kira kenapa? Kalau nggak ada pentingnya. Karena kan saya udah kasih tahu ekonomi makin buruk. Nanti akan ada sekitar 2-3 bulan kelihatannya ekonominya membaik tapi tidak. Tolong berhati-hati. Kalau udah dipesan kayak gitu terus ada penurunan, itu gimana itu? Emang kayak begitu sayang. Kedepannya kan makin berat. Anda yang dari tadi nanya usahanya sepi ini ya. Emang penurunan itu ada. Dan saya bilang berkat Tuhan tuh kan ada musim-musimnya. Dulu tuh musim-musimnya banyak, ya harus disimpan. Ditabung. Tabung emas kek. Cuman sekarang udah telat ya kalau mau beli emas ya. Saya udah ngajak Anda beli emas dari harganya 1,8, 1,9 waktu itu. Kalau sekarang ini udah nggak berani ngajak. Karena yang saya lihat maksimal tuh di 3. Sebum-bumnya itu paling sampai 3,4 dan itu pun waktunya lama gitu. Nggak ada tuh emas tuh naik terus ke puncak gunung gitu, nggak ada. Lu jangan beli sekarang. Nanti pas lu beli pas di harganya dia di atas, mimisan lagi pas turun ya kan. Masih bisa naik, bisa. Tapi waktunya, rentangnya lebih agak lama. Kecuali ada hal-hal yang sengaja dibuat untuk menaikkan harganya. Gitu. Tuhan itu kan kasih kita berkat tuh ada musim-musimnya. Memang akan ada musim-musim paceklik tuh. Jujurnya bukan Anda aja yang paceklik. Omset kami juga turun dalam bisnis kami. Yang kami lakukan apa? Saya paling nggak pernah mikir kalau usaha saya sepi, itu tuh berarti ada kuasa gelap. Ya suami saya ngiklan, gimana caranya? Naikin iklannya, promosinya. Free ini, free itu. Nggak ada lem, ya udah. Berhenti dah gedor-gedor pintunya. Kalau live di rumah tuh gini, dikit-dikit digedor. Fokus saya tuh pecah terus jadinya. Kalau mau usahanya rame, layaknya orang bisnis, promosi, iklan. Lah kita terus promosi dengan cara yang sama. Ya pasti segitu-segitu aja jadinya omsetnya kan, bahkan berkurang. Karena mungkin ada orang lain yang lebih promosi. Kayak gitulah kurang lebih. Selama di pembersihan dan doa sekarang lebih tenang, puji Tuhan. Saya ada penyakit paru-paru ciut, suka sesak nafas, gimana? Gimana apanya sih, Bu? Ya diobatin, Bu. Pakai Asifara tuh, Bu. Makanya jangan sedih-sedih, Bu. Perasaan sedihnya ditumpuk semua. Belajarlah mengampuni orang-orang yang menyakiti hatimu, yang kamu rasa dapat perlakuan tidak adil. Belajar mengampuni. Ibu bisa pakai Asifara Madetara ya kalau mau ya, untuk pengobatan herbalnya. Jangankan kita yang ekonominya, maksudnya kita tuh yang masih merintis lah ya. Kita bilang diri kita ini masih merintis. Teman-teman saya, pengusaha yang udah besar-besar, ada yang buka toko konveksi itu sudah di mana-mana cabangnya.
Itu aja mengeluhnya luar biasa. Sampai kebingungan mau bayar pegawai itu seperti apa. Padahal kalau kamu lihat dari luar, tokonya dia tuh sana-sini. Teman saya yang buka toko-toko sembako, kalau dipikir secara logika, sembako ini kan kita makan juga. Setiap hari kita masih makan kan? Snack apa gitu kita masih makan kan? Dia bilang apa? Omsetnya anjlok. Dia bilang, kerasa sekali ini ekonomi ini lagi masalah. Nggak baik-baik aja emang. Kenapa? Karena sembako aja omsetnya anjlok. Kalau kamu baju, kita bisa ngerti loh. Mungkin bajumu sudah ketinggalan zaman, fashionnya orang nggak cocok, atau orang sudah nggak beli baju, mereka beralihnya ke apa. Kayak orang-orang sekarang kan mereka sudah nggak pakai barang-barang branded. Mereka beli barang branded itu hanya untuk kesenangan aja. Mereka suka modelnya, mereka beli. Kalau dulu kan temanya orang beli barang branded buat pamer, sampai kadang-kadang maksain diri. Sekarang beda. Orang-orang spend duitnya ngapain? Beli tiket konser, traveling, cari experience, mencari memori dalam kehidupan gitu loh. Duitnya dialihkan ke sana. Kita ngerti jadinya kalau yang lain ada penurunan. Ini sembako loh. 9 bahan pokok. Plus dia ada jual biskuit-biskuit, rokok, apa segala macam. Semua turun. Kalau rokok udah turun tuh ajaib sebetulnya. Rokok gitu loh, say. Orang yang disuruh berhenti ngerokok kan susah, tapi mereka tidak berhenti. Mereka beralih ke yang lebih murah. Makanya omsetnya turun. Gitu. Itu merata. Dan jangankan di Indonesia. Tante saya, dia tuh bisnis ke Eropa. Terakhir ini dia baru pulang dari Milan di Desember kemarin. Tanggal 2 Januari dia baru sampai Indonesia. Dia bisnis di sana. Kalau dulu saya tahu dia bisnis di sana tuh kalau bawa pulang duit tuh nilainya gede-gede gitu ya. Ya uang euro dibawa ke sini apa nggak gede. Tapi ke sana itu kan cost-nya juga besar kan. Biayanya kan juga besar. Tiket pesawat lah, hotel di sana kan mahal ya. Dia ikut pameran gitu, stand-nya kan juga mahal. Ya sesuai juga kan. Tapi yang dihasilkan juga besar. Terakhir ini saya tanya, gimana kalau pamerannya kemarin? Anaknya kan ikut berangkat. Anaknya yang bilang, duh susah orang sana itu mau belanja harga barang 2 euro aja milihnya lama sekali. 2 euro tuh berapa? 40.000 loh. Milihnya lama banget. Tante saya tuh jual aksesoris gitu. Dia bilang, milih tuh kita ngawasin dia sampai capek. Ada lagi orang itu, kan tante saya terima pakai edisi gitu kan, masuk ke PayPal gitu, tapi kena 25% kalau nggak salah. Orang itu mati-matian nggak mau bayar sampai berantem sama adik saya, padahal itu cuma 0,4 sen. 0,4 sen itu berarti berapa euro tuh? Mungkin sekitar 5.000 rupiah aja. Itu orang nggak mau bayar sama sekali. Sampai gontok-gontokan sama adik saya. Terus adik saya bilang gini, aku berdiri seharian loh jaga pameran tuh, jaga stand itu. Kirain bawa pulang duit tuh sudah berapa, wah ini sampai lah ya berapa, ternyata sedikit banget. Ternyata memang rame orang datang, tapi yang belanja sedikit. Ekonominya memang jelek. Tante saya juga bilang, sudah beda zamannya, ini ekonominya jelek. Melin itu kan admin saya udah chatting tuh di Soil Herbal. Ibu bisa beli dari dia di sana, di link di dia itu, di profile, di shop profilnya dia. Ke WA admin aja ya, Asifara sama Detara. Bilang aja buat paru-paru, ntar dia pasti kasih tahu. Jadi ekonomi tuh emang jelek. Nggak bermain-main ini. Sampai Eropa aja udah jelek ekonominya. Ini ekonomi dunia. Makanya jangan salah. Tadi saya baca Pak SBY nge-tweet bahwa akan ada kemungkinan perang dunia ketiga. Ya memang bener. Nanti kalau perang dunia ketiga kan sudah dipesenin dari 2025. Kurang lebih 7 tahun ke depan. Diiringi dengan masa kelaparan, terus perang dunia lagi, makin susah. Nanti Anda di sini terus nanya ekonomi. Udah pelan udah dikasih pesen, suruh nabung, suruh pinter-pinter kelola uangnya. Jangan nambah-nambah utang dulu dalam waktu sekarang nih, gonta-ganti mobil, mengambil cicilan KPR gitu, jangan dulu deh, say. Jangan nekat gitu. Dipikir baik-baik lah. Ya. Saya soalnya paling stres dengar orang yang curhatin masalah ekonomi. Apa yang mau dibantu? Semua orang aja struggle dengan ekonominya. Semua orang berusaha dengan ekonominya dia. Ya.
Bisnis yang jalan sekarang tuh apa? Bisnis kotor. Yang benar-benar jalan, yang kamu lihat jalan enak tuh ya, bisnis kotor. Kamu mungkin nggak tahu. Kamu kan nggak lihat dalamnya. Masalahnya Tuhan kasih tahu saya, ada beberapa bisnis yang saya nggak boleh masuk. Ada beberapa hal yang misalnya diajak partneran sama orang itu saya nggak boleh. Karena duitnya kotor. Bisnis yang masih kelihatan kuat di Indonesia ini, 90%-nya pencucian uang. Makanya jangan gampang iri sama orang. Waktu itu siapa tuh yang iri sama Timothy Ronald tuh? Sekarang iri nggak dia udah di penjara? Siapa tuh yang iri sama yang ngiklanin judi dulu tuh? Siapa itu sih namanya sih? Yang di penjara sampai 10 atau 13 tahun itu? Lupa aku. Yang ceweknya orang pik itu loh. Siapa itu namanya ya? Lupa deh, saking udah lama kasusnya. Yang masih di penjara sampai sekarang. Jadi jangan iri sama orang-orang yang kelihatannya cari duitnya enak. Anda nggak tahu sumber duitnya bersih apa enggak. Waktu itu Guston dapat nanya saya soal si Timothy Ronald. Saya cuman ketawa aja. Saya bilang, kalau buat saya sih saya nggak respect ya. Saya bilang kayak gitu. Ya biasa aja buat saya biarpun dia kaya. Karena kita nggak tahu sumber uangnya. Saya bilang kayak gitu. Saya ngomong gitu tuh ada alasannya. Karena kalau Tuhan buka pengetahuannya, saya tahu orang ini sumber uangnya dari mana. Buat saya orang yang keren tuh dia kaya di dalam Tuhan. Dia hidupnya dicukupi oleh Tuhan, dia nggak ada melakukan hal-hal yang kotor gitu loh, itu baru keren. Kalau orang mau naik Mercy, naik Ferrari, tapi sumber uangnya kotor, ya itu nggak keren. Karena semua orang juga bisa jadi dia kalau kayak gitu. Iblis itu paling cepet dah, kalau sumber uang kotor, kamu bakal dibuat kaya sekaya-kayanya. Jadi nggak keren. Tanpa perlu kamu usaha yang terlalu gimana pun, lu pesugihan kah, atau lu puterin duit orang korupsi, lu puterin, lu pasti kaya kok. Lu pasti kaya kalau kayak gitu. Pak bakal cepet kaya. Yang bisnis-bisnis kotor tuh bakal cepet kaya. Karena emang itu cara kerjanya. Biar kamu lebih tenggelam di dalam kekotoran itu loh. Dalam kobokan itu loh. Kamu tuh tenggelam. Memang terima berkat dari Tuhan tuh kesannya nggak wow. Kesannya biasa-biasa aja. Tapi hidupmu aman, damai, sejahtera. Kecuali Anda tidak punya hikmat kebijaksanaan dalam mengelola berkat Tuhan. Karena berkat yang diberikan sama Tuhan terus dikelola dengan bijaksana. Anda dikasih berkat kesehatan. Kalau Andanya nggak mau olahraga, udah gitu makannya sembarangan, ya nggak bisa tahan mulut gitu kan, semuanya ditelen. Berkat kesehatan itu pun akan hilang dari kamu. Terus nanti kamu bilang apa? Tuhan nggak sayang sama saya. Kenapa saya sakit? Kamu yang menghilangkan sendiri berkat itu. Ini hujan nggak hujan, jadi udaranya panasnya kayak gini ya. Berkat materi dikasih ke kamu. Tuhan tuh sebenarnya memberi kecukupan loh. Tapi karena kita tidak bijaksana memakainya, berkat materinya jadi kurang. Kalau orang-orang bisnis mungkin ngerti ya. Ada tahun-tahun dimana Anda tuh panen banget. Dulu bapak saya begitu pertama kali buka toko di Legian, Kute, itu panen banget. Padahal tuh papa saya buka toko di Kuta tuh dalam kondisi keluarga bangkrut. Segera banting setir buka di sana. Tapi saya tuh sampai nggak sempat melewati fase orang tua saya tuh bangkrut karena langsung naik lagi gitu loh. Tuhan tuh berkati lagi di situ. Kita tuh sampai kayak nggak berasa lah kalau papa mama tuh susah bisnisnya sempat kacau yang pertama. Karena begitu kacau tutup langsung pindah ke Kuta, ke Legian itu naik. Sekarang Legian kayak gimana? Orang-orang di Bali tahu lah. Yang datang tamu India lagi. Kalau yang datang tamu India udah deh. Sampai kakak saya tuh kalau jaga toko, tamu India yang lewat nggak dikasih masuk sama dia. Kakak saya bilang apa? Walk katanya, lewat, jangan masuk. Nggak mungkin belanja, pelit banget. Pernah kakak saya berantem sama tamu India, dia tuh nawar barang murah banget. Kakak saya nggak kasih dia tawar murah. Uangnya dilempar di meja, dia duduk. Dia bilang bungkus sekarang, dia bilang kayak gitu. Sama kakak saya duitnya dilempar balik ke dia. Sampai berceceran di lantai terus diusir sama kakak saya. Dia mati-matian nggak mau keluar lagi. Sampai kakak saya bilang saya telepon polisi kalau kamu nggak mau keluar, baru dia mau keluar. Segitu rendahnya, maksudnya kalau dulu kan rame ya. Segitunya sekarang orang tuh ngerasa kayak ini kamu nih kan tokonya sepi gitu loh.
Sampai mereka tuh ngerasa bebas berhak gituin orang. Ada waktu-waktunya memang kita tuh dikasih bintang terang lah kalau saya bilang ya. Dan waktu-waktu dikasih hal seperti itu, Anda harus benar-benar bijaksana. Ada orang yang ketika bisnisnya lagi jaya-jayanya, wah makin tamak. Sekalinya ambruk semuanya kejual. Nggak ada sisanya sama sekali. Rumah kejual, mobil kejual, itu yang dibilang bangkrut abis-abisan. Secara logika ya, kalau Anda menjalankan bisnis itu sehat, Anda nggak pinjam uang sana-sini dan pengelolaannya benar, kalau sampai Anda bangkrut, itu yang habis itu hanya uang dalam company itu. Hanya uang dalam bisnis itu, perputaran bisnisnya aja yang habis. Kenapa orang bisa sampai rumahnya, ininya, itunya? Dia terlalu geragas, terlalu berani dalam mengembangkan bisnisnya. Ngutang asetnya digade gini gitu. Atau dia terlalu geragas belanjanya. Sebenarnya duitnya belum cukup untuk beli rumah itu secara cash. Dia masih harus empot-empotan kredit, dia nekat beli rumah yang di luar jangkauannya dia itu. Biasanya orang kan buat gengsi kayak gitu-gitu. Makanya berkat dari Tuhan terus dijaga. Bukannya tiap sepi langsung jadi pusing. Kenapa seperti itu? Karena waktu terima berkat banyak, Anda nggak kelola. Anda nggak menyiapkan diri untuk musim-musim sepi ini. Ini musim sepi bukan 1-2 bulan loh, Pak. Saya udah warning ini kemungkinan sampai 7 tahun. Jadi kalau sekarang juga Anda nggak menyiapkan diri Anda nih, nanti stres lagi 7 tahun ini. Makanya berhikmat itu perlu ya. Dan saran saya buat yang sudah beli emas, jualnya sedikit-sedikit. Jangan langsung dijual semuanya sampai kamu kosong gitu. Jangan. Tetap harus punya yang dipegang, yang punya yang disimpan gitu. Ini saran ya. Boleh diikutin, boleh enggak. Kalau pengen jual semua, jual aja. Pengen beli helikopter, beli aja nggak apa-apa. Kan kamu yang kepengen. Kalau mau buka bisnis baru juga harus hati-hati sekali ya. Yang masih bisa agak jalan tuh makanan sih. Makanan sama jasa itu masih bisa agak jalan. Ya sebenarnya sih 2 tahun ini tuh adalah tahun kita tuh bersiap-siap sih. Tahun ini sama tahun depan, tahun kita bersiap-siap. 2028, 2029 tuh sudah mulai ada gonjang-ganjing banyak. Tapi isu-isunya kan sudah mulai diterbitkan dari tahun-tahun sekarang juga. Menebar ketakutan tuh. Ya bersiap-siap lah ya. Ini janjian udah di mana sih? Coba saya chat lagi deh. Yang mau jual-jual propertinya masih ada waktu 2 tahun ini. Habis itu properti bakal kacau balau. Yang bisnis properti, yang bangun-bangun, jual-jual, nah itu tuh jangan terlalu ngegas nanti. Pas udah waktunya drop aja lu. Curhat lagi lu di sini. Gimana, C? Properti saya nggak laku-laku, C. Saya bangkrut, C. Males sekali saya tuh tahu sebenarnya orang kalau udah diinget-ingetin tuh tetap menggila tuh kayaknya tuh saya juga udah bingung mau jawab apa. Karena nggak ada yang bisa diubah, say. Kita tuh bisa mencegah, mengubah yang sudah terjadi tuh nggak bisa. Kondisimu sekarang nih kadang banyak manusia berharap datang ketemu kita konsultasi itu dalam 1 jentikan jari hidupnya berubah. Aduh, mimpi kali ya. Apa yang kamu jalani dengan salah bertahun-tahun, kamu perlu bertahun-tahun juga untuk memperbaiki itu. Nggak ada yang namanya instan. Tapi at least kalau kamu ikut Tuhan, akan ada perbaikan gitu loh. Cuman bijaksana lah, udah dikasih warning kok.
Apalagi yang udah sering-sering nonton live nih. Kalau Anda cuma nonton tapi nggak punya persiapan apa-apa, nggak bisa berpikir gitu ya, itu bahaya sekali. Apa gunanya dikasih izin memberi warning nih kalau Anda juga nggak mempersiapkan apapun gitu loh ya. Neben Angga nih. Guston, jelasin Guston sama Angga, Guston. Biar Guston yang menjawab. Ibu baru gabung atau ibu udah gabung dari tadi terus gak dengerin saya ngomong? Tadi saya sempat bahas emas loh. Iya, saya sempat bahas emas loh. Oh, baru gabung. Ya biar Guston deh yang jawab tuh. Guston mau nggak jawab? Harga emas Antam 2,6 juta per gram di broadcast Antam. Tapi kalau kamu mau beli ke Antam, habis. Kamu scan ikut antrian pun tidak ada barang. Kalau ke toko emas lain, kamu beli harganya 3 juta. 3 jutaan ke atas semuanya. Kira-kira kamu mau nggak beli di harga 3 jutaan? Harapannya naik sampai berapa? Nanti harapannya naiknya dalam waktu deket-deket lagi. Nggak bisa. Galeri 24 juga kosong. Emasnya nggak ada yang dijual tuh, orang pada nahan barang. Kalau orang pada nahan barang otomatis naik. Toko-toko otomatis ngegas harganya. Rugi dong. Emas-emas lain kayak UBS, emas apa lagi yang ada merek-mereknya tuh. Itu juga laku, habis katanya barangnya. Karena saya memantau ya, berita-beritanya saya pantau. Masih bisa naik, bisa, tapi nanti kamu pas jual kan ada kepotong spreadnya itu loh. Jadinya kayak kamu beli nggak naik kesannya. Waktu kamu beli 3 juta, ya. Kamu mau jual, kalau kamu beli di butiknya 3 juta. Sekarang kalau kita jual berapa sayang? Terakhir. Kalau yang emas lama sih 2526. 2526. Kalau yang tahunnya nggak 2025, 2526 harganya. Sedangkan kita belinya 3 juta. Dia ngambil dari kita 2526. Yang 3 jutaan tahun 2026. Oh, berarti mungkin turun sedikit lah, 29 atau 28 biasanya. Kita belinya segitu. Dia ngambil sama kita selisih 300.000. Nanti kalau kamu nunggu udah naik 300.000, kamu mau jual, kembali ke harga belimu. Kamu nggak untung berarti gitu loh. Terlalu, ingat emas tuh ada spreadnya itu loh yang harus kamu perhatikan. Jadi jangan berpikir, oh naik. Dia nanti pas kamu jualnya dipotong harganya gitu. Bulan lalu kami berpapasan dengan mantan selingkuhan suami. Apakah kebetulan atau dia belum selesai? Di antara juta-juta manusia di dunia ini, kenapa berpapasan sama mantan selingkuhannya? Itu kebetulan aja, Ibu. Bikin kepikiran aja, Bu, ya. Di antara juta-jutaan manusia ini kok papasannya sama dia gitu, Bu, ya. Ya, masih satu kota ya ada kemungkinan papasan lah. Kecuali sudah nggak satu kota. Cuman kok saya jarang ya papasan sama orang-orang ini ya. Orang-orang dari masa lalu ini kok saya jarang papasannya. Padahal masih satu kota di Bali loh, jarang sekali ketemu. Padahal di Bali itu kan mallnya itu aja ya. Teman-teman lama saya juga jarang sekali saya papasan. Terima kasih C sudah mengingatkan soal ekonomi ke depannya sama-sama. Saya sekaligus mereminder diri saya yang juga suka belanja ini. Tapi ya karena akan banyak nanti yang bertanya kayak gitu, kok usaha saya sepi, bukan kamu aja.
Makanya fokuslah untuk urusin usahamu, untuk kelola keuanganmu. Sosial media ini kan saya selalu bilang sosial media ini pedang bermata dua. Kita lihat orang-orang, ya bukan Anda aja, saya juga kadang gitu, saya bercanda sama Cemeli. Duh enak ya orang kaya nih ya. Dia lagi bosen, pingin main ski, dia tinggal ke Jepang, dia main ski 1 minggu, dia pulang lagi, saya bilang gitu. Perginya naik bisnis kelas lagi, ya kan? Duh enak ya orang kaya nih ya, dia barangnya mau beli apa, tas-tas lucu tuh beli semua, kayak gitu-gitu. Ngeliat kayak gitu, kalau kita nggak jaga hati kita, saya ngomong kayak gitu tuh karena memang untuk lucu-lucuan terus kasih tunjuk ke mereka, enak banget hidupnya nih orang gitu loh. Bukan ada iri atau apa gitu. Tapi kalau ada orang-orang yang nggak bisa jaga hatinya, akhirnya mereka terpengaruh sekali dengan sosial media kan. Pengen mengikuti gitu loh. Ya, ya nggak bagus juga. Dan Anda kan nggak tahu ya, orang yang saya bilang enak nih, orang kaya ke Jepang main ski, emang kaya banget. Bukan di negara Indonesia. Tapi orang tuanya dulu pesugihannya kayak apa? Anak-anaknya error semuanya. Yang menyuka sesama jenis lah. Kelihatannya aja dari luar harmonis, tapi dalamnya kosong semuanya. Itu kan yang tidak dilihat oleh mata kalian. Kalau saya kan saya dapat pengetahuan. Jadi sebenarnya nggak ada yang bisa diiriin dari hidupnya orang lain. Karena semua tuh ada kekurangan-kekurangannya. Saya sampai pernah nanya ke Bu Ame ya. Bu, berarti kalau kita kaya yang dari Tuhan ini, nggak ada yang kayanya tuh bener-bener sampai triliunan gitu satu orangnya. Nggak ada. Sesungguhnya. Bukan Tuhan kita pelit, bukan ya. Tuhan itu memberi kita kecukupan. Dan kalau ada kelebihan, kita itu juga harus memberikan kepada orang lain. Berbagi. Kalau yang dipuaskan secara dunia, kebanyakan itu yang kaya banget gitu. Kebanyakan itu ya bukan benar-benar dari Tuhan. Ada yang pesugihan tanpa disadari. Ya, kalau orang-orang zaman dulu kan suka tuh dibilang, coba kamu sembahyang ke gunung, ada salah satu gunung lah. Di situ nanti ada kuncennya. Disuruh begini begitu, sudah langsung terikat dengan pesugihan. Coba kamu sembahyang ke patung itu tuh yang bisa kasih rezeki. Nah, minta-minta pada hal yang salah itu pun pesugihan secara tidak langsung. Bukan berarti pesugihan tuh orang itu ini ya apa namanya ya, kayak membuat satu ritual kayak gitu, enggak, minta aja tuh sudah ke hal-hal yang salah aja tuh udah hitungannya pesugihan gitu. Belum lagi dengan orang-orang yang apa jenenge memutar uang kotor gitu ya. Kalau sudah sekali nyemplung dengan uang kotor, ya maka kan terbawa terus. Uang kotor tuh uang setan, itu bahasanya. Jadi jangan iri lihat hartanya orang lain. Yang penting yang kita hasilkan bersih, itu yang paling penting. Biar nggak stres nanti ya ngeliatin orang-orang di sosial media nih kok hidupnya wow sekali. Kamu juga nggak tahu, yang kamu lihat kan cuma sesaat di sosial media. Jadi saat ini usaha lain apa yang sebaiknya buat saya? Aduh, saya juga nggak bisa jawab ya. Anda cari-carilah yang cocok buat Anda. Saya juga kalau ada saya mau, saya. Sekarang orang bilang lapangan pedal bagus. Saking banyaknya lapangan pedal baru buka, orang-orang yang main pedal kan sebetulnya itu aja. Paling nambah sedikit-sedikit komunitasnya. Ada lapangan pedal baru buka, mereka pindah ke lapangan yang baru. Yang lama pada tutup. Tuh di Kelapa Gading yang besar tutup tuh. Kayak di Bali contohnya. Dulu kalau minta jadwal di Simply Pedal Sanur tuh penuhnya bukan main. Sekarang ada aja dia jadwal kosong. Karena apa? Udah mulai buka jungle pedal di depan rumah saya. Rame banget lagi. Orang-orang pindah. Terus saya dengar ada buka lagi di Renon sini. Lagi pembangunan. Susah Pak kalau ditanya bisnis apa yang cocok. Takut juga memberi saran. Saya kasih saran walaupun tuh bisnisnya cocok buat Anda nggak bisa jalanin, Anda bangkrut, saya dimaki. Kan jadi ngeri. Karena sebagus-bagusnya bisnis kalau kita nggak bisa jalanin, tetap aja kita KO. Ketemu di mana kita, Say?
Dioperasi dia. Saraf-sarafnya diapain ya? Oh, Udah selesai dia tindakan, itu nggak belum kerja. oh tanya anaknya. Ketemuan di sana atau aku dijemput nih? Kalau kamu jemput aku kayaknya lama deh, ketemuan aja deh. Muter-muter lagi. Gimana katanya katanya Cici? Dia belum boleh makan katanya. Terus Gimana bebas? kamu pilih dah, Tin. Oh ya udah. Kowe pilih. Shirley disuruh bawa barang juga lupa. Semua lupa Shirley nih. Heran saya. Jadi udah lupa. Dia katanya 20 menit baru bisa makan. Kita jalan aja. Iya, jalan aja udah 20 menit. Di mana, Tin? Atur, Tin. Kabarin aku ya. Mau makan apa dulu nih? Aku apa aja boleh, aku nggak makan sih kayaknya. Cuman pingin aja aku berjumpa. Jadi sadul aja kalau gitu di tempat yang kita ada yang apa namanya vegan tuh loh, yang vegan apa namanya Kue kuenya yang nggak pakai nggak usah kamu gaya makan vegan. Jangan, sudah nggak enak itu. gluten free, enak. Ya di mana itu? Kuenya sehat. Di mana itu? Itu kan kita pertama kali kita sama Uncle Michael ke sana terus itu dia udah tutup yang di kiri. Ya, aku tahu, aku pernah makan situ kue-kue gitu kan. Ya udah. Ya, gitu. Hujan nih dulu di Sanur. Hujan sampai sini terang. Tadi hujan lagi sini. Nah, hujannya datang dan pergi kan, saya sudah kasih tahu Anda ramalan cuaca hari ini tadi pagi. Hujannya datang dan pergi nih gitu. Kalau nggak celur dalam, Kamu canda dalemmu nah lempar dulu. Serius nih, serius. Terserah kamu. Iya, aku nggak mau ke mall. Ya udah boleh lah ke situ dah, boleh dah. Hujan dikit nggak ngaruh. Dalam nama Yesus kita usir awannya ya. Dah. Bye. Pasti barangnya Eri, betul. Barangnya Eri sama ada tasku. Lupa aja dia tuh loh. Pingin tak getok rasanya kepalanya dia tuh. Padahal sebelum dia berangkat sudah tak WhatsApp loh, C, tasnya jangan lupa. Sama si shadownya Eri, C, jangan lupa. Oce. Lupa masih. Dia tuh harus kita ke rumahnya ngambil barangnya, baru dah. Kalau nggak oce kan bungut nih. Makejang yang sap kalau nih. C, tadi bapakku badannya kena biduran gatal-gatal sebadan. Kenapa ya, C? Medis kok itu, Bu, medis. Darahnya kurang bersih juga soalnya. Jadi makan apa tuh gampang ini loh. Ke-trigger gitu loh. Mudah-mudahan Cik Shirley yang ini nggak kayak Cik Shirley ya. Cik Shirley yang di Jakarta tidak seperti Cik Shirley yang di Bali. iPadku tadi mana? Eri tuh lo minta si shadownya dia tuh udah dari kapan itu? Aku juga mau ngirimin skincare-nya Eri. Keburu skincare-nya Eri buat Meli aja kali ya. Daripada kelamaan kan ya, Meli ya. Meli duluan aja kan jadinya lebih baik. Biar nggak terlalu lama gitu loh. Mana Eri? Bisa nggak dia mengikhlaskan buat kamu? Kalau bisa tak kasih kamu nih. Halo cewek. Oh, alhamdulillah aku dilihatnya cewek. Untung nggak dilihatnya cowok ya, untung dilihatnya cewek. Kalau dilihat cowok bahaya ini. Aku terawang dia ikhlas kok. Nah, ikhlas ya. Kalau ikhlas ambil dah, C.
Nanti kalau kamu berantem sama Eri, jangan sama aku. Kalau kamu memperebutkan itu. Aku juga nahan barangnya orang lama-lama nih aku nggak enak loh. Tanya dia, C. Atau kita singgah ke rumah C. Shirley, sayang. Kok kamu selalu bilang terserah aku gitu sih? Iya, apa yang kamu mau? Kok baik gitu sih kamu? Apa yang kamu mau aja, kan aku jadi nggak enak ya. Banyak yang aku mau soalnya loh. Jauh kali ke Sanur, ke Gatsu dulu. Kalau ke Gatsu tuh ya bukan singgah memang sih namanya. Memang namanya main ke sana tuh itu aja. Kalau nggak gitu soalnya nggak dibawain no sama dia no. Apapun itu udah barang yang dititipin. Nanti aku ke rumahnya dia kadang aku lupa lagi minta punyanya Eri itu. Nggak ono sing becus kok iki ancene. Asli mana Bunda? Kenapa sih suka manggil orang Bunda-Bunda? Emang Bunda Maria? Bunda Bundi? Dulu saya pernah loh, waktu saya lagi error-errornya ya, saya itu lagi dalam kondisi lemah tuh loh, yang dapat gangguan terus sebelum saya benar-benar terima karunia saya, karena saya menolak kan, iman saya lemah tuh. Saya kan diganggu-ganggu kan sama hal-hal negatif itu kan. Bukan cuman Helena aja yang pernah mengalami fase ini ya guys. Aku juga pernah. Aku diganggu-ganggu. Terus ada makhluk nih masuk ke badanku dan dia mengaku dia itu Bunda Maria. Dia menyebut namanya, panggil dia Bunda katanya. Terus tanya suamiku deh, aku nggak pernah selembut itu dalam hidupku sayangnya. Iya. Benar-benar ngomong tuh lembut sekali gitu loh. Dia buat dirinya tuh loh. Saya pernah di fase kayak Helena gitu. Makanya waktu Helena nggak bisa kontrol dirinya tuh saya juga negur dia kan. Karena bukan dia doang yang pernah kayak gitu. Saya waktu mengalami gangguan juga mengalami seperti dia gitu loh. Tapi nggak lama aku sayangnya. Nggak lama. Waktu saya nggak lama sih. Saya cepet-cepet menyembuhkan diri saya. Kalau Helena kan dia betah-betahan tuh. Kalau saya nggak. Saya doa terus, saya ngelawan lah intinya gitu. Makanya saya bisa bilang sama orang-orang yang kesurupan tuh, kamu harus lawan, kamu harus lawan. Emang Tuhan tuh kasih saya merasakan itu kayaknya supaya saya bisa ngasih tahu deh gitu ya. Karena saya melewati fase itu. Ketika pikiran diganggu, kenapa saya bisa bilang kontrol pikiranmu? Karena saya melewati fase itu, pikiran saya diganggu, diisiin kata-kata kotor kayak gitu-gitu, itu kan bukan diri saya tahu gitu. Makanya kalau Helena tuh nggak melawan tuh saya gemes. Karena benar, bukannya nggak bisa. Dia tidak melakukan itu. Masalahnya tuh di situ. Saya pernah melewati fase itu kok. Bisa kok kita kontrol kok, bukannya nggak bisa. Kita yang kontrol semuanya. Memang berat kontrolnya waktu itu. Berat banget. Suami saya tuh yang setia nemenin saya. Dia doain saya, doa tumpang tangan kayak gitu. Itu masih di fase-fase errornya saya tuh. Tapi ya nggak lama juga sih. Cuman setelah itu ada fase rawan memang. Kayak Helena sekarang ini kan di fase rawan ya. Kayak bisa keluar masuk gitu loh. Itu ada fasenya memang. Fase rawan itu tuh ada. Tapi ya masih bisa dihadapi juga kok. Intinya kalau kita memang benar-benar berserah sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, fase-fase gitu tuh gampang terlewatinya gitu. Bunda Korla. Ya sebetulnya tuh setan Bunda Korla ya, cuman dia merasa dia adalah Bunda Maria. Tapi ngomongnya lembut banget loh, beneran. Dalam hidup saya ini kan kalau ngomong emang keras, tegas gitu ya, nggak pernah selembut itu beneran. Suamiku aja kayaknya kaget deh. Kaget nggak kamu sayang? Ya berbeda sih. Berbeda banget ya.
Emang kalau kesurupan ya pasti berbeda lah. Masa kesurupan suaranya sama? Berarti kan selama ini aku kesetanan. Gimana sih konsepnya? Kok jadi lembut banget? Iya. Kok seperti bukan istriku? Ya memang bukan istriku gitu ya. Tapi beneran loh. Kalau orang nggak percaya orang bisa kesurupan. Saya dulu juga nggak percaya, Say. Itu masalahnya. Banyak hal yang saya nggak percaya dulu karena saya ini orang yang realistis gitu loh. Saya orang ini ngelihatnya dunia, maksudnya ngelihat tuh hal-hal yang dengan logika gitu. Tapi ketika udah ngalamin kan jadi nggak bisa ngomong kan. Akhirnya secara otomatis jadi percaya juga. Ya orang kita yang mengalami, kita yang melihat, kita yang melewati, gimana mau nggak percaya sih? Kalau kamu dulu percaya nggak kesurupan-kesurupan gitu? Percaya. Kenapa percaya? Di gereja banyak ya? Hmm. Kalau suami saya dia lebih percaya katanya. Tapi dia nggak bingung juga ngeliat saya kayak gitu dulu. Dan untungnya suamiku nggak penakut ya. Jadi waktu di fase-fase kayak gitu tuh dia nggak ada takut-takutnya. Manusia lebih menyeramkan daripada setan. Manusia lebih menyeramkan rasanya. Iya. Manusia yang gimana? Ya, manusia kan bisa berbuat jahat. Setan paling nakut-nakutin. Tapi godaan setan lebih susah loh. Iya. Kalau dalam pikiran. Iya. Mungkin kalau kalian dengar kayak gini, nggak mungkin. Nyata guys, makanya kalau ada orang kesurupan-kesurupan di toko tuh buat saya udah biasa. Karena ya saya mengalami, saya juga menangani gitu kan. Tapi nggak ada yang perlu ditakutkan sih emang. Cara saya dulu menghadapinya, saya terus berdoa dalam hati, Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan tolong saya, Tuhan jaga saya, gitu-gitu aja terus. 24 jam selama saya masih sadar tuh, saya terus berdoa kayak gitu. Jadi nggak ada tuh kayak cemeli, nggak bisa doa lupa doa nggak ada, saya doa terus. Jarang ada yang kesurupan di toko. Ya sekarang jarang ya, kalau dulu awal-awal kan rame tuh yang kesurupan. Kadang aku merindukan loh keseruan-keseruan itu. Ada orang merindukan orang kesurupan. Ya aku ini. Soalnya kalau ada orang kesurupan tuh kan setannya tuh unik-unik tuh kadang tuh kan. Yang kemarin tuh yang Freemason tuh gak kesurupan soalnya dia. Yang Freemason itu dia cuman gini-gini. Gitu-gitu. Terus kayak keluar setannya tuh dia kan kayak ngeludah-ngeludah di itu loh, di plastik yang dipegangin sama angel. Kalian terus bersyukur tuh ada angel, tahu kalian yang ketuku tuh. Cuman angel aja yang mau megangin kresek kalian, isi muntah-muntahan kalian tuh loh, isi ludah-ludahannya kalian tuh loh. Cuman angel aja loh, kok saya sudah nggak mau itu loh. Sebenarnya saya udah nggak mau tuh megang-megang kayak gitu loh. Cuman angel aja yang mau ngurusin kalian. Saksi hidup angel, iya. Tau nggak? Angel itu dari pertama kali di toko tuh kan dia kan kerja di toko kita. Pertama kali ngeliat orang kesurupan tuh dari dia cuman duduk di meja ketakutan gitu, ada meja tempat dia duduk gitu, dia ketakutan gitu, ada meja tempat dia duduk gitu, dia ketakutan ngeliat apa-ngapain ke Everest. Maria juga, kan 2 pegawai saya, Angel sama Maria. Si Maria juga cuma duduk ngeliatin orang kesurupan ketakutan kayak gitu sampai dia sudah bisa menghadapi setan itu sendiri, say. Setiap ada yang kesurupan di toko, kayak Helena gitu kesurupan di toko kan, kadang-kadang kan Helena tuh kayak saya udah pulang, Helena masih nunggu dijemput gitu. Pasti kan Helena kesurupan gitu, si Angel cuman kayak ngajak ngomong setannya, ya bertobat kamu, berdoa sama Tuhan gitu. Saya bilang, wah hebat si Angel, doa sama Tuhan gitu. Saya bilang, wah hebat si Angel. Mereka juga mungkin bingung ini toko apa gitu kan. Kok bisa-bisanya ngurusin orang kesurupan, ngurusin kayak gitu. Selain CCTV di toko, Angel tuh saksi hidupnya. Meli ini juga saksi hidup loh. Karena sering kali kalau ada orang kesurupan pas ada Meli itu sering. Cuman Meli dia sombong. Kalau lagi ada saya gitu, ada orang kesurupan, setannya dia nggak takut sama setannya. Tapi kalau dia lagi sendiri, ada yang kesurupan, takut dia. Dia merasa ada saya kan aman gitu loh si Meli itu. Aksiama, apa kabarnya?
Saya lihat parfum dari kamu tadi, saya jadi keingetan kamu loh. Kenapa sih kamu kok stay menggalau gitu? Jangan galau-galau dong sayang. Jarang banget lihat kamu di live. Jangan banyak galau ya. Kalau ada pasien kesurupan, chatting saya, C Meli. C, kamu di mana, C? Ini ada yang kesurupan, C, gitu. Terus saya jawabnya ndablek lagi, ya biarin aja dia kesurupan, gitu. Seru tahu kalau kamu rajin nongkrong di Lukat dulu-dulu tuh seru. Tahun ini, tahun kemarin tuh Tuhan kasih saya istirahat banget loh. Maksudnya istirahat dalam artian gini, memang kan saya tuh kan punya tugas di luar ini apa namanya, di luar di toko gitu ya, maksudnya bukan tugas pelayanan yang ketemu manusia-manusia aja, banyak tugas saya di luar. Tahun-tahun kemarin ini justru banyak tugas saya di luar, kayak saya pergi ke satu tempat mendoakan yang di sana, atau saya pergi kemana ketemu orang gitu loh, mendoakan yang di sana. Waktu tahun 2024 tuh sibuknya luar biasa di toko tuh loh. Situ banyak lah kejadian-kejadian di toko tuh kan. 2025 kemarin agak santai. 2024 tuh kita bener-bener full supaya banyak orang yang ke Tuhan ya, banyak orang yang sungguh-sungguh ke Tuhan. Karena itu adalah tahun-tahun untuk memberi peringatan gitu loh. Tahun 2025 ya masih sih memberi peringatan, tapi kan sudah ada orang-orang yang terpilih aja gitu ya. Udah nggak untuk warning untuk semuanya lagi. Dan orang-orang yang ditolong pun adalah orang-orang yang Tuhan pilih aja. Jadi 2025 lebih santai untuk di tokonya, tapi banyak juga kerjaannya sih. Sebetulnya sih masih banyak juga kerjaannya. 2026 nih kira-kira gimana ya? Agak lebih sibuk sedikit dari 2025. Sudah nggak sesantai 2025. 2025 tuh kayaknya emang benar-benar Tuhan tuh kasih korting tuh. Dikasih diskon kayaknya sama Tuhan. Karena waktu itu saya sampai nggak ngurus diri, saking sibuknya ngurusin orang-orang yang nggak tahu kalau dirinya sudah diurus ya, yang malah dibilang saya yang ingin mencari keuntungan lah dari mereka lah, apa segala macem lah. Emang lu nggak tahu diri lu udah diurusin lu? Berarti aku ikut Lukat udah 2 tahun ya, C. Dari yang di Jakarta itu ya. Ci Shirley ini juga menyaksikan orang kesurupan di Jakarta itu. Seru kan, Ci? Di tengah mall lagi. Sampai diliatin banyak orang tuh di kebunnya mall itu. Mungkin mereka mikir, ini apa coba gitu ya. Waktu itu bener-bener. Tahun-tahun bener-bener nggak bisa menjadi diri sendiri. Sampai ketika saya berkaca aja saya senep sekali loh. Kayak sampai saya bilang, Tuhan saya benar-benar pingin punya waktu untuk diri saya, menata diri saya nih loh ya Tuhan. Saking saya sudah enaknya melihat diri saya sendiri. Bayangin, sudah self-love-nya udah hilang tuh. Nggak ada lagi cerita-cerita self-love nih. Blenek ngelihat diri sendiri yang ada. Dari sebelum kena influenza A tuh saya udah diet sebetulnya, tahu nggak? Tapi waktu kena influenza A tuh kayak lebih, ya udah deh ini daripada aku sakit-sakitan kayak gini, aku juga lebih nggak bisa melayani, jadi kayak aku tuh lebih serius gitu loh. Yang aku sakit sebulan itu loh, karena kondisi kesehatannya buruk sekali, kecapean, jam tidurnya jelek gitu loh. Kan sebelum pelayanan keburu metong nanti kan, makanya Tuhan kasih peringatan. Makanya kalau orang sakit itu bukan Tuhan nggak sayang, sebetulnya Tuhan lagi mau warning, biar kamu ini nggak menggila. Sebelum di CP mulai live di Januari, iya. Dulu kan live sampai malam-malam kayak gitu kan. Ngurusin orang-orang yang depresot nih, alias depresi nih, kita live sampai malam-malam. Ya kenapa ya kalian nggak bisa waras-waras gitu ya? Isi depresi lah, apalah. Nggak santai gitu hidup kalian ini. Duh, heran saya.
Kalau menostalgiakan diri ke yang kemarin-kemarin tuh, dulu di toko sehari tuh nerima orang sampai 13 orang gitu. Dulu Anda nggak perlu janjian, kalau ke toko kemungkinan besar ada saya. Jadi banyak yang nggak pakai janjian tuh dateng. Makanya sehari sampai 13 orang. Saya makan aja tuh, orang lagi mau konsul gitu kan, saya makan ke belakang sebentar terus kayak satu suap saya kunyah gitu, saya ke depan lagi ngobrol sama orang kayak gitu. Nggak enak banget lah. Lagi banyak-banyaknya tugasnya. Hampir 2 tahun aku ikut Lokatsuki flashback. Mih, aku giloi kali aku no. Ya. Kyucing tuh lumayan banget sih ya. Datang-datang pertama kali udah heboh. Kyucing nih datang-datang langsung heboh. Mau masuk toko tuh kakinya nggak bisa gerak lah. Sakit lah dia lah, apalah. Dia jalan tuh sampai terbungkuk-bungkuk. Kasihan sih. Ya kalau nggak kasihan aku udah males dah ngurusin Kyucing juga. Dia masih, aku paling ingat Kyucing nih apa? Kalung peraknya dia yang dia beli dari ibu dukun puluhan juta tuh. Yang dia masih bernegosiasi sama saya, boleh nggak kalau kalungnya nggak dibuang? Kalau dibersihin aja, kayak dia nggak ikhlas tuh loh. Langsung tak omelin dia. Kamu nih mau sembuh apa enggak? Kamu eman duitmu 30 juta atau kamu mau gila seumur hidup nih? Dengan kesetanan-kesetananmu nih. Baru akhirnya dia bilang, ya udah dah nggak apa-apa, ini kalungnya dilepasin sama dia. Begitu dia lepas kalung itu langsung dah, kamu kesurupan nggak ya waktu itu? Kyucingnya kesurupan kayaknya pertama kali itu ya. Kesurupan deh kayaknya Kyucing pertama kali itu. Seru tahu perjalanan-perjalanannya orang-orang nih di toko. Kalau di flashback ya kesurupan kayak Kyucing. Ada kok videonya tuh. Waktu itu diambil dari CCTV ada tuh. Pertama kali aku ngerasa kesurupan padahal setannya di badannya terus. Nggak usah ditonton, malu-maluin. Apalagi tuh pembersihannya Kyucing ya. Gelundung-gelundung dia. Kayak donat sate katanya dia. Kalau pembersihan sama kalau live yang sama bule kemarin dinaikin tuh juga bisa tuh, kalian kalau mau pembersihan dengerin doa yang didoakan kemarin tuh di situ. Bisa banget itu sih. Karena doa itu memang didoakannya untuk semua orang lah gitu ya. Makanya saya bilang ketika kita lagi pembersihan di live, kalian tuh jangan out. Justru kalian setia dengerin biar setan-setannya hilang. Kan si Sandi aja kemarin sampai jerit-jerit tuh. Kalau kalian out sayang gitu loh. Saya sih nggak minta kalian nontonin saya, tapi untuk diri kalian itu. Karena kalau pembersihan apa gitu kan efeknya ke diri kalian ya. Upc ke YouTube bule itu kan tugasnya Koko kesayanganmu Guston. Biar Koko kesayangan Guston yang up. Yang seru-seru ceritanya apalagi? Kakak C bahasa Inggrisnya lancar ya, kaget aku. Nggak lancar-lancar amat sih sebetulnya. Kayak ala kadarnya juga sih. Saya ngerti orang tuh ngomong apa, cuman karena itu bukan bahasa daily kita kan, kita tuh kalau ngomong tuh berpikir keras tuh loh, terus agak kaku lidahnya kan. Mungkin kalau saya lahir di UK, lancar bahasa Inggris saya. Sayangnya enggak ya, saya lahirnya di Bali, lebih lancar bahasa Balinya otomatis sih. Kemarin tuh saya sudah lelah tuh, terakhir-terakhir tuh ingin saya memaki dia pakai bahasa Bali sebetulnya. Kalau dia nggak paham-paham tuh ingin dimaki dengan bahasa Bali. Setidaknya dulu mama saya ngelesin saya IF tuh berguna lah ya. Nggak oneng-oneng amat gitu anaknya.
Nggak rugi gitu loh diantar IF sampai, saya juga yang IF sampai enek, yang nganterin juga udah enek gitu kan. Nggak rugi berarti. Kalau di flashback yang datang ke Lukat tuh emang unik-unik tau. Dan semua tuh ada jalannya sendiri, Tuhan menolong ya. Ada lagi satu yang guru olahraga yang suka ke orang pinter tuh juga. Bukan guru olahraga sih, dia kayaknya PNS deh tuh. Bukan guru, dia PNS. Itu juga ekstrim tuh kesurupannya tuh. Di toko waktu itu. Terus itu yang membuat saya makin paham bahwa waktu itu semuanya adalah milik Tuhan ya. Saya waktu itu minta suami saya tuh buru-buru gitu loh. Suami saya malah mau ke bank dulu. Terus saya bilang gini, saya ini ada janjian sama orang loh. Kan gak enak orangnya nunggu. Kamu nih kebiasaan. Saya tuh sempat negur suami saya. Kayak kamu nih kebiasaan. Kita janjian sama orang, kamu malah kayak ada planning lain. Plan nih untuk pelayanan loh gitu. Terus suami saya tuh bilang, ya udah kalau kayak gitu kamu ini aja. Bawa mobilnya. Saya kan bisa nyetir tuh. Jadi suami saya suruh saya bawa mobilnya. Nanti dia naik Grab aja ke toko gitu kan. Saya nggak tahu juga, hati saya tuh Tuhan tuh kayak bikin saya tuh nggak mau gitu loh, kayak dibikin nggak mau. Saya bilang enggak lah, nggak apa-apa dah, udah biarin orangnya nunggu, biar kamu selesaiin dah urusanmu, nanti baru kita bareng ke toko gitu. Memang mbaknya tuh nunggu, admin saya sudah WhatsApp saya, Bu orangnya udah sampai gitu. Ya saya bilang suruh dia tunggu sebentar, ntar lagi saya jalan, saya masih ada urusan sebentar, saya bilang gitu. Ternyata pas saya sampai, ada seorang ibu-ibu juga sampai kan. Ibu-ibu itu mau konsultasi, dia diantar sama anaknya. Terus tak bilang, masuk Bu, nanti saya juga lagi ada janji sama orang, ya Ibu tunggu sebentar, nanti abis itu saya ngobrol sama Ibu, saya bilang gitu kan. Ternyata orang yang saya kejanjian ini kan dia kesurupan tuh, heboh banget kan kesurupannya dia tuh. Ibu itu kan nontonin dia, terus saya bilang gini, pokoknya saya lagi doa-doain orang itu kan, lagi heboh saya doain gitu, karena dia kesurupannya tuh gawat sekali gitu loh. Dia tuh sampai, mohon maaf ya, dia muntah tuh kayak ada bau mayat, karena apa yang dipakai ke dia itu ada tulang mayat, jadi ada bau bangkai gitu loh, baunya busuk banget baunya tuh busuk banget. Kalau manusia yang lain mungkin nggak bisa nyium terlalu detail kan, masalahnya kan saya tahu aromanya seperti apa, saya tuh kayak sudah sampai mau termuntah-muntah gitu loh, karena baunya tuh busuk banget. Ya baunya tuh busuk banget lah, udah nista banget lah itu baunya ya. Terus ibu itu tuh kayak mukanya tuh kayak serius kan ngeliatin. Saya tuh bilang ke dia, ibu jangan takut, selama ibu ada di toko ini saya lagi doa, ibu jangan takut, karena ibu tuh nggak mungkin diganggu. Saya pikir kan dia takut gara-gara dia diganggu, mau takut keganggu kan dengan setan-setan yang dari badan si mbak itu gitu kan. Ternyata dia itu dari tadi tuh ngedengerin apa yang saya sampaikan ke si mbak ini, terus dia ngeliat mbak ini kesurupan gitu loh. Tahu dia bilang apa? Mbak, saya bukannya takut, tapi apa yang dari tadi mbaknya sampaikan ke dia, ke yang kesurupan ini, itu juga yang saya lakukan, bahkan saya lebih parah dari dia. Dia bilang kayak gitu. Jadi Tuhan itu tuh, pertama biar saya ngomong gak ngulang-ngulang ya, kayaknya gitu deh ya. Yang kedua, supaya ibu itu ngelihat langsung contoh nyatanya. Efeknya kalau kamu tuh, mungkin di badanmu kamu belum berasa kalau ada hal-hal yang negatif itu, tapi kamu lihat sendiri orang lain tuh di badannya sudah kelihatan gitu loh. Kesurupannya lumayan gawat tuh, sampai dia terkapar di lantai dulu. Makanya si ibu tuh agak ketakutan gitu, say. Saya mau tanya, ada cowok Chinese juga, Rudi Winata, itu karunia C? Bukan, tuh orang belajar. Banyak kali pergi ke sana ke sini belajar. Biar kenapa? Biar kenapa dia belajar? Biar Guston suka sama dia. Kan Guston suka yang gitu-gitu. Awas Gustonnya. Kalau nggak duok-duok Guston bahaya lo Guston. Nyanan bodoh beneran lo. Masa Guston nggak bisa membedakan sih Guston? Harusnya lebih bisa lah.
Lagian kalung kesehatan apa sih? Waktu itu ada ibu-ibu juga pakai kalung kesehatan batu gitu, ternyata diisi-isi. Ada males banget deh. Ibu dari Bekasi itu. Terus baru dia bilang, iya saya banyak punya kayak gini-gini. Untuk minta penjagaan. Apa, batu-batu kristal kayak gitu-gitu. Kenapa sih manusia ini suka kali ribet hidupnya ya? Dengan batu kristal gitu. Punya batu tuh berlian kek. Ada faedahnya kalau kowe punya berlian tuh loh. Cemeli itu juga salah satunya tuh, yang punya batu-batu gitu. Ngaku deh. Ngaku deh kamu Meli. Iya, buangnya di lukat suci dulu. Kalian yang kesetanan, kita yang ngebersihin. Bingung juga kita nih sama kalian nih. Kalian yang beli-beli batu-batu gitu, kita yang ngebersihin. Susah tau bersih-bersihin gitu tuh. Gelang-gelang batu apa kristal-kristal gitu. Dulu Meli beli juga aku yakin pasti karena dia tuh kayak minta ini. Dia tuh berpikir kayak biar suaminya apa-apa, biar dia beruntung, biar dia apa. Yakin aku karena Meli tuh tipenya gitu banget. Gilanya tuh bener banget, gilanya tuh Meli banget gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh Meli banget. Ngaku nggak kamu Meli? Ngaku kamu Meli, jangan kamu berdusta sama aku. Aku merasa kegilaan itu adalah Meli banget kok. Batu kelahirannya pun nih. Batu untuk konsentrasi, untuk mens, untuk pusing banyak kali no. Banyak kali ketipunya. Ketenangan, emang selama ini gak pernah tenang? Sampai kamu membutuhkan batu ketenangan. Sekarang tokonya tutup C, yang punya aja gak tenang, jadi tokonya sampai tutup dah. Makanya kalian ini lucu-lucu juga loh. Menghibur saya. Sekarang tenang kalau deket kamu. Aku yang gak tenang Meli deket kamu Meli. Tahu nggak kamu kristal medik? Aduh, aku kan emang nggak mempelajari yang gitu-gitu ya, C. Itu bukan ranahku itu kristal-kristal medik kayak gitu-gitu. Jadi kayak I don't pay attention gitu loh sama hal-hal seperti itu ya. Kalau kamu tanya aku ya, buatku sudah pasti enggak. Cuman kalau batu-batu kelahiran tuh aku tahu ada orang-orang yang jual-jual batu gitu tuh aku tahu. Cuman ya aku nggak pay attention sama batu-batu gitu. Masih banyak nggak sih hal yang bisa kita ruwetin selain batu-batu itu?
Kan banyak ya. Pasti mahal-mahal dah kamu beli ya. Aku bingung deh sama kalian-kalian nih. Nanti suruh pembersihannya pelit sekali, mau beli garam 1 botol aja kayaknya pelit sekali. Tapi kalau beli yang kesetanan-kesetanan tuh cepet sekali tangannya, no. Kalau beli yang kesetanan-kesetanan tuh langsung dah. Dengan lincah. Dulu aku agak, kok ditutup. Siapa tahu dia udah bertobat, kok kamu malah ya. Ya bagus dong dia bertobat. Siapa tahu dia sudah mendapat ilham bahwa ini perbuatan yang salah. Dia mau membenarkan hidupnya. Gimana sih Meli? Maksudnya masih ada waktu untuk jual properti itu gimana? Properti apa? Ya properti-properti yang Anda mau jual masih bisa bertahan dalam 2 tahun ini. Masih bisa untuk dijual dalam 2 tahun ini. Habis itu harga properti bakal drop banget. Coba Anda berpikir, kalau lagi di medan perang itu siapa orang yang beli properti? Pasti nggak ada yang beli properti, itu masalahnya loh. Orang mau ada perang itu bener-bener kok nggak bercanda nih, cius nih tahu. Makanya diajak bersiap-siap, menumbuhkan iman biar nggak terus ketakutan ketika di medan perang, ketika nanti peperangan itu terjadi, di mana kita berada Tuhan menjaga kita. Kalau nggak punya iman dengar kayak gitu aja pasti udah stres, Pak. Udah deket perang, C? Belum sih. Kan aku udah bilang persiapannya kan 2 tahun ini, Guston. Nanti perang dengan kelaparan tuh akan datang hampir bersamaan ya. Hampir bersamaan, bukan bersamaan. Ya ini bukan waktunya buat takut-takut ya. Dikasih warning tuh ya untuk mempersiapkan diri ya. Ini belum apa-apa udah banyak yang takut aja. Aku juga punya tuh C kan sempet booming dulu. Nah ini dah sama-sama error. Rata-rata murid di sini 2 tahun nggak lulus-lulus ya. Sebetulnya ya. Kalau bilang lulus tuh memang agak sulit ya. Karena gini loh. Masalah orang ini kan terus-terusan ada. Terutama untuk iman ini kan masalah orang ini kan terus-terusan ada. Jadi kalau Anda minta lulus itu memang bahasa yang sulit tuh lulus tuh dari ujian hidup tuh. Tapi setidaknya kamu kan terus ada peningkatan. Kontrol dirinya udah lebih baik gitu. Yang kesetanan-kesetanan setidaknya kesetanannya udah lepas. Kan kayak gitu-gitu tuh. Itu sudah peningkatan sebenarnya tahu. Lulusnya kalau kita hidup ini lulusnya mungkin saat kita metong ya. Tapi sudah banyak kok orang yang gak kelukat suci lagi. Nggak tahu karena mereka lulus apa karena mereka gila gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan sih. Nggak tahu karena mereka tersesat lagi atau karena mereka memang sudah lulus dari masalahnya. Mudah-mudahan aja pilihannya adalah yang mereka lulus ya. Jangan sampai mereka gila. Saya nggak berharap orang menjadi gila. Saya berharap orang menjadi lebih baik. Hidupnya lebih dalam Tuhan gitu. Jadi mudah-mudahan yang sudah nggak kelukat suci itu adalah orang-orang yang memang sudah pulih, sudah beres. Kayaknya mereka give up karena nggak bisa ikut tuntunan. Bisa jadi juga, tapi mudah-mudahan enggak ya. Bener-bener nggak berharap orang give up, no. Aku berharap banyak yang pulih, jangan give up, nah ya. Hidup memang tidak mudah, say. Tapi jangan give up.
Kalau nonton live gini sampai akhir hayat ya, Cek. Enggak. Ikut tuntunan Tuhan sampai akhir hayat. Ikut live ini nggak usah kamu sampai akhir hayat. Guston, orang ntar lagi juga udah mau tak matiin nih live. Ngapain kamu sampai akhir hayat di live? Aku tidak menggambar cowok belah tengah itu. Cowok belah tengah itu kan pakai kertas. Ini aku menggambar di iPad. Jangan minta live sampai akhir hayat ya. Cici juga sibuk nih. Saya juga sibuk nih. Saya mau bergaul dulu sebentar. Nanti aku live lagi, oke? Masa Guston mau ikutin liveku sampai akhir hayat? Aku ngapain di sini terus nyalain baterainya dicolok terus gitu? Stres nanti aku, Guston ya. Jangan, Guston ya. Oke deh. Sekian rumpian kita. Rumpian gak jelas ini. Nanti malam kalau saya sempat live, saya akan live. Ya pantau-pantau aja lah ya. Nanti saya akan broadcast deh. Oke. Jangan kayak Guston minta saya live sampai akhir hayat ya. Udah saya mau pensiun jadinya sekarang kan. Begitu dengar Guston minta ngajak saya live sampai akhir hayat, saya langsung pensiun. Jangan terlalu sehidup semati sama saya gitu dong, Guston ya. Saya juga jadi nggak enak kan. Jadi takut-takut sendiri saya kalau diajak hidup semati sama Guston gitu. Oke, bye-bye.